Wow, seekor piton reticulatus yang tiba-tiba muncul dalam genangan air membuat teman-teman yang tidak terbiasa melihat ular dari dekat langsung panik dan menjauh. Oke, lihat nih, ada seekor sanca ya atau piton yang lagi ngerendam nih. Biasanya emang di siang hari kayak gini dia habis jemur, panas kan, suhunya naik, suhu tubuhnya naik. Dia cari tempat-tempat yang dingin, Pak. Buat berendam. Genangan air dan lingkungan sekitarnya yang memiliki kelembaban cukup tinggi sehingga disenangi oleh reptil seperti ular piton yang satu ini. Piton reticulatus ini sungguh menarik perhatian saya. Ular berkulit cantik yang tampaknya sedang bersembunyi sambil menunggu mangsa lewat sangat mudah ditemui di kawasan hutan seperti ini. Hati-hati banget nih. Kalau enggak kena gigit bisa sobek. Harus hati-hati. Uh, 5 meter ini, Pak. Ya tapi harus kita pindahin, Pak. Ya biar aman. Ya masalahnya kan ini kan jalur treknya ATP ya. Harus ditangkap dulu. Ular yang hidup liar di alam memiliki kecenderungan sifat yang sangat sensitif. Ular. Nah. Wah, lihat nih. Kirain di sini Panji nggak akan nemuin ular, tapi ternyata masih ada ular di daerah sini. Wah. Serangan dahsyat dan sangat cepat ini merupakan salah satu cara ular piton untuk menyudutkan saya. Selain serangannya yang mematikan, piton reticulatus juga sering memanfaatkan tubuhnya yang ramping dan panjang untuk melilit lawannya yang sudah tak berdaya. Wah, ini sanca yang sangat sulit ditemukan ya. Waktunya Panji meninggalkan ular ini dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Oke.
Yuk. Meski menjadi ancaman bagi saya, namun tetap saja Piton reticulatus ini membutuhkan kelangsungan hidup agar bisa berkembang biak guna mempertahankan keberadaannya di alam liar seperti ini. Areal tambang batu dan pasir di lereng Gunung Salak memang masih sangat berdekatan dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, di sini sering ditemukan satwa-satwa liar, terutama reptil seperti ular dari berbagai jenis. Salah satunya 2 ekor anak piton molurus yang ditemukan oleh penambang batu yang sedang berusaha mencongkel batu dari dalam tanah. Mana? Wah, anak ular sanca, Pak. Beruntung 2 ekor anak piton molurus yang ditemukan oleh penambang batu gak langsung dibunuh, karena sebagian warga di sini masih menganggap ular sebagai ancaman. Kemungkinan area penambangan batu yang memang baru dibuka oleh warga sebelumnya adalah habitat piton molurus. Karena ular piton jenis ini sangat senang dengan air, sehingga mereka cenderung memilih tempat untuk bersarang yang berada tidak jauh dari aliran sungai. Ternyata ada 2 ekor. Yang satunya ukurannya lebih kecil daripada yang pertama Pai tangkap. Ini anak dari piton molurus atau sanca bodoh. Kelihatan pola-polanya ini dia punya warna dasar coklat. Terus kemudian dia punya pola warna itu berbentuk seperti kotak ya. Kotak-kotak yang gak karuan bentuknya, banyak. Udah gitu di kepalanya sendiri ini kayak gambar tombak. Ini ciri khas sanca bodoh pemirsa. Nah, bedanya sanca bodoh sama sanca kembang itu dari habitat, dari penampilan fisik juga beda. Biasanya lubang tanah ini sendiri itu lubang bekas saraf tikus. Cuma karena ini kan galengan namanya apa? Galengan ya kalau bahasa ini apa ya? Bahasa Sundanya itu namanya kayak gitu, galengan. Nah, galengannya itu udah agak papas karena kan batunya kita ambilin ya Pak ya. Gampang banget gitu buat nangkap dia. Sebenarnya ini lubangnya lubang tikus, bisa dari situ lubangnya Pak, dari atas ke bawah sini. Wah, hebat nih Pak. Ini saya pindahin aja kali ya Pak ya. Iya. Ada nggak hutan daerah dekat sini Pak? Ada. Kemana sih arahnya? Arahnya ke situ. Oke pemirsa, sekarang kita anterin aja ular ini ke hutan yang jaraknya lebih jauh dari sini, karena kan bapaknya lagi kerja nih, takutnya ularnya ganggu bapak nih ya Pak ya. Lebih baik saya pisahin aja ya Mas ya, ularnya ya. Ayo pemirsa kita jalan-jalan Pak, saya anterin ular dulu. Agar kedua anak ular piton molurus bisa hidup dengan aman, saya harus memindahkannya ke tempat yang jauh dari lokasi tambang batu gunung. Tetapi lokasi baru tersebut harus berdekatan dengan aliran sungai, karena ular jenis ini kehidupannya lebih rentan dibanding jenis piton reticulatus atau sanca kembang. Nah, ini dia tempat yang cocok bagi kedua ekor ular lucu ini. Lereng bukit yang tidak jauh dari aliran sungai sangat cocok untuk sarang baru kedua ekor anak piton. Selain mendukung bagi kelangsungan hidup ular, lokasi ini juga jauh dari lokasi tambang batu dan bahkan cukup jarang dilewati manusia. Ya, siapa lagi kalau bukan ular? Meski keberadaannya menjadi salah satu indikasi dari proses global warming atau pemanasan global, tetap saja satwa yang satu ini nasibnya tidak sebagus domba. Ular piton molurus atau bisa disebut ular sanca bodoh di wilayah Jawa Barat saat ini malah masuk dalam daftar reptilia yang terancam punah. Dalam berkembang biak, piton molurus tidak semudah saudaranya piton reticulatus atau sanca kembang. Belum lagi aksi perburuan terhadap ular piton seakan tak bisa dikendalikan yang semakin terancam keberadaan ular jenis ini di alam liar. Anak piton molurus yang satu ini termasuk salah satu ular yang beruntung masih bisa bertahan meski harus hidup sendirian. Insting berburu untuk mendapatkan makanan telah dimiliki ular sejak ia keluar dari cangkang telurnya. Menggunakan sensor yang ada di ujung lidah dan moncongnya, anak piton mencari makanan yang sepadan dengan ukuran tubuhnya. Burung-burung kecil menjadi makanan utama anak ular piton molurus yang masih berumur beberapa bulan ini. Tidak berbeda jauh dengan induknya, naluri berburu secara otomatis berjalan efektif saat ia menangkap mangsa atau makanannya. Sergapan menggunakan gigitan yang dilanjutkan dengan melilit tubuh mangsanya memudahkan ular kecil ini memakan burung malang yang